Orang yang gagal bukanlah ia yang merugi atau tidak beruntung. Justru kegagalan itulah yang membuat seseorang lebih beruntung dari yang biasa-biasanya. Yang tadinya ia adalah seorang yang biasa hingga akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Itulah dia orang yang mampu merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Di video ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya merubah kegagalan menjadi sukses. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya merubah kegagalan menjadi sukses. Karena setiap kali kita mencoba sesuatu, belum tentu hasilnya langsung sempurna ya teman-teman. Karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Sempurna itu hanyalah milik Allah. Jika kita menunggu kita sempurna dulu baru kita bisa sukses, kapan-kapan waktunya kita bisa sukses. Karena kesuksesan itu justru dimulai dari ketidaksempurnaannya seseorang. Ingin menjadi sempurna, nggak hanya mesti sempurna aja. Sukses itu tergantung bagaimana cara kita mendefinisikan sukses bagi diri kita itu sendiri. Jika kita mampu mendefinisikan sukses bagi diri kita, maka di saat itulah kita sudah menjadi orang yang sukses. Setiap kali kita melakukan usaha, tentu saja kita pernah menghadapi yang namanya kegagalan. Dan setiap kali kita berusaha untuk bisa, di saat itulah kita merubah kegagalan menjadi sukses. Jika kita mampu merubah kegagalan menjadi proses, di saat itulah kita akan menjadi sukses. Hal pertama yang harus kita lakukan di saat kita itu mengalami kegagalan, hingga akhirnya kegagalan kita itu menjadi sukses seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang menjadi impian kita selama ini. Yang pertama adalah yakin bisa. Karena kegagalan itu ujiannya sebuah keyakinan. Jika kita diuji dengan kegagalan, maka di saat itu kita harus lebih menguatkan keyakinan kita bahwa kita itu bisa untuk menjadi orang yang sukses. Karena di saat kita tidak yakin, merasa kurang yakin, di saat itulah hati kita menjadi rapuh dan banyak hal-hal negatif lainnya yang ada di pikiran kita, di ingatan kita, dan di prasangka kita, hingga akhirnya kita menjadi orang yang benar-benar gagal dan sulit bangkit di saat menghadapi kegagalan tersebut. Jadi kalau seandainya kita ingin terus kuat, terus bangkit, yakinlah, kuatkanlah keyakinan. Yang penting di dalam hidup ini adalah keyakinan. Bagaimana kita itu bisa hidup, kita itu bisa menikmati dunia, yakin bagaimana caranya kita itu bisa bahagia, yakin bahwa kita itu bisa. Seperti halnya orang-orang yang sudah sukses, seperti halnya orang-orang yang sudah bahagia. Karena di alam semesta ini terdapat ilmu pasti ya teman-teman. Ilmu pasti itulah yang menjadi dasarnya sains, ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdapat hukum alam, hukum ketertarikan. Kalau hukum alam itu, jika kita bermain air maka kita akan basah. Apakah kita benar-benar basah? Ya, paling tidak sedikit kita benar-benar basah. Dan jika kalau seandainya kita bermain api, maka kita akan merasakan panasnya api. Itulah dia hukum alam. Itu ilmu pasti. Jadi kalau seandainya kita sudah yakin dengan kepastian sebuah ilmu pasti, maka di saat itulah kita akan menjadi sukses. Karena sukses itu adalah pasti bagi orang-orang yang mau berusaha bangkit dari sebuah kegagalan. Bagi orang-orang yang tidak mau menjadi gagal seumur hidup, dan bahkan bagi orang yang yakin bahwa kegagalan itu adalah sebuah pelajaran dan proses bagaimana kita itu bisa menjadi lebih beruntung dan lebih sukses. Itulah mengapa orang yang gagal itu adalah justru orang yang lebih beruntung. Karena orang yang gagal itu selalu mengambil pelajaran dari setiap kegagalan yang dihadapinya. Dan setiap dia mengalami kegagalan, setiap itulah dia belajar dan menjadikan pelajaran berharga di dalam dirinya. Orang yang belajar itulah orang yang mengambil pelajaran. Setelah kita yakin, maka di saat itulah ada kesabaran di dalam diri kita. Karena di balik kesabaran, bersama kesabaran akan selalu ada hikmah dan pelajaran yang berharga untuk setiap orang yang mau berusaha. Bersabarlah menghadapi kegagalan. Bersabar itu buahnya dari keyakinan.
Jadi yang pertama kali yang harus ada di dalam diri kita, ingatan kita, prasangka kita, bahwa setiap kita yakin, maka di saat itu kita bisa. Selanjutnya lagi bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukurlah itu yang akan beruntung dan lebih beruntung. Jika kita sudah bersyukur bahwa kegagalan itu adalah pelajaran yang paling berharga, di saat itulah kita menjadi orang yang beruntung. Bersyukurlah dengan apa yang terjadi, baik itu kejadian buruk, kejadian baik, itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena pada dasarnya setiap kejadian yang kita alami, kebaikan yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Nggak ada kesuksesan yang tidak pernah mengalami kegagalan. Setiap orang yang sukses justru itu yang sering mengalami kegagalan. Karena setiap kali ia mengalami kegagalan, ia menjadi orang yang selalu belajar, selalu menguatkan diri untuk lebih yakin, lebih bersyukur, atau bahkan menjadi orang yang lebih baik, berusaha baik, mengendalikan keyakinan, rasa syukur, dan kesabaran. Bahwa kegagalan adalah sebuah pelajaran yang berharga. Setelah kita bersyukur, maka di saat itulah kita akan beruntung. Dan semakin Allah menjadikan kita itu orang yang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kegagalan hanyalah proses membentuk karakter kita menjadi yang baik. Kegagalan itulah yang membentuk seseorang itu menjadi lebih dari yang biasa-biasanya, dan berprasangka bahwa konsisten itu memang benar-benar membuahkan hasil, memang benar-benar membuat seseorang itu sukses. Maka di saat itulah konsisten itu akan merubah kegagalan kita menjadi sukses. Nggak ada yang sukses di dunia ini kalau tidak konsisten. Jika kita menginginkan kesuksesan kita itu seperti apa yang kita definisikan, konsistenlah kepada apa yang kita inginkan, kita impikan. Konsisten itu pada dasarnya tekun, fokus, selalu berusaha untuk bisa. Jadikanlah kegagalan itu sebuah batu loncatan untuk kita melompat lebih tinggi dan kita bisa menjadi seperti apa yang kita raih. Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau seandainya kita sudah yakin, kita sudah bersyukur, bersabarlah. Di saat kita bersabar, maka di saat itulah Tuhan menguji keyakinan kita. Apakah kita benar-benar yakin sudah melewati kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah proses, atau bahkan kita menjadikan kegagalan kita itu adalah sebuah batu loncatan untuk meraih apa yang kita inginkan. Definisikanlah keinginan kamu, maka kamu mampu meraih apa yang kamu inginkan. Ingatlah bahwa kamu bisa, maka kamu akan bisa jika kamu sudah yakin, bersyukur, tekun, lalu bersabar. Jadi kesimpulannya teman-teman, ada beberapa hal yang bisa merubah kegagalan menjadi sukses. Yang pertama adalah keyakinan, rasa syukur, konsisten, kemudian bersabar. 4 hal itulah yang membuat seseorang itu mampu merubah kegagalan menjadi sukses. Di saat itulah seseorang itu akan menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam dirinya. Menjadikan diri kita itu berproses dan menjadikan kegagalan itu proses. Jika kita mampu membentuk karakter kita, ingat yang positif, berprasangka yang baik, lalu bersabar dengan hasil yang ditetapkan Allah, saat itulah kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Karena ilmu pasti adalah bagian dari ketetapan Allah. Orang yang bersabar, orang itulah yang akan kuat. Orang yang bersyukur, orang itulah yang akan beruntung. Baiklah teman-teman, untuk saat ini itu saja dulu cara merubah kegagalan menjadi sukses. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.